Dan lu sempet nggak pede awalnya sama ini film kan, sampai jegel lu diundang dulu ke Agak Lain. Koh Enggak, ini karena 1 juta koh. Karena gini Mal, kita kan riset. Kita kan riset nih. Oke. Nah, timnya Futi juga yang riset. Dari Raya Flix kan gue tanya, gimana menurut kalian Agak Lain kalau jadi film? Terus kan dicek. Salah satu indikatornya podcast yang viral itu adalah klipnya banyak di TikTok, bener gak? Bener. Vindes, Has, Iya. ya kan Kiki, kok podcastnya Kiki, Mamat Pras pokoknya. Nah itulah. Lah Agak Lain kan enggak. Bener dong, coba lu cari di TikTok, jarang tiba-tiba muncul klipnya podcast Agak Lain. Setuju. Berarti apa? Berarti mereka belum, mungkin di Spotify mereka top 10 terus, tapi kan mereka belum ada di level di mass audience tuh, mereka belum top of mind lah. Ernest Prakasa, gokil. Gua itu ngikutin perjalanan Lunes dari Tato Sky. Ingat gak lu di Komedi Cafe? Gue inget lah. Yang kalau dibalik gitu doang. Ingat lah dulu kan zaman stand up kan, lu kan pas yang angkatan awal open mic itu kan lu belum stand up, lu masih ngintil-ngintil doang gitu. Kita nongkrong ikut gitu, nih anak siapa ini. Tapi semangatnya Kemal real, semangatnya tinggi memang, gue inget tuh. Nongkrong ikut, baru akhirnya ikutan memberanikan diri dengan segala keanehan lu itu. Iya. Kadang malu gue liat stand up itu. Iya, maksudnya bisa saya 100 setolol itu ya zaman dulu ya. Iya, namanya masih muda. Tapi kan gue maksudnya ngikutin lu, Radit, Panji, semuanya itu gue ikutin dari awal kan. Bener-bener gue datang stand up night 1 yang kayak gitu-gitu. Iya. Dan kita juga bahkan untuk ibaratnya sebagai tonggak, tonggak. Yang itulah di antara film-film yang tadinya nggak nyampe 1 juta, kita main di film yang akhirnya nyampe 1 juta penonton. Ya, Comic 8 di tahun itu. Betul. Jadi perjalanannya nih ngikut nih gitu, ngedirect gitu. Tiba-tiba ya suatu hari ya udahlah, lu lanjut bikin film, ikut Pak Parwes, gua ya udah podcast apa segala macam. Dan lu sempat bilang gini, gua kayaknya emang nggak berbakat ke podcast. Lu sempat ngomong gitu kan? Kayaknya gua nggak akan nge-podcast deh karena bukan bidang gua, bukan bakat gua. Itu kayaknya waktu gua nyobain Spotify itu kayak nggak betah gue. Nggak nyaman lu ya? Tapi Kemal, fun fact loh, Kemal tuh adalah waktu bikin Tak Kemal Maka Tak Sayang adalah pelopor profesi komedi konsultan. Iya, itu pertama kali tuh ada profesi itu di filmnya Kemal. Ajis Doa Ibu. Sejak itu ya gue pakai terus. Dan ternyata works ya pakai komedi konsultan untuk lucu-lucu. Perlu sih, karena sutradara tuh orang kan banyak yang nanya, sutradara kan udah pelawak, ngapain lagi pakai konsultan komedi? Ya masalahnya sutradara tuh banyak yang harus dipikirin gitu. Kadang-kadang ada peluang yang tidak ya kelewat aja karena hektik kepalanya gitu. Oke, makanya komedi konsultan sejauh ini lumayan cukup krusial untuk film-film komedi lu ya. Betul. Contoh misalnya kita mau scene komedi misalnya, abis ini kita take scene komedi. Oke, mungkin sutradara lagi diskusi sama DOP di set gitu. Atau lagi diskusi sama art, ini gini. Komedi konsultan bisa duluan ke ruang talent, bisa reading. Oke, habis ini kita scene komedi, ayo kita latihan dulu kayak gitu. Jadi emang efektif gitu. Iya. Dan sudah dikasih sama komedi konsultan, berapa banyak yang akhirnya dirombak lagi di set? Nggak ada, tipis banget pasti. Kalau kita udah sepakatin di reading, biasanya dari reading ke set itu improve-nya tipis banget sih, Mal. Oke, improve-nya tipis ya? Tipis. Improve tuh waktunya improve ya di reading. Kita ngulik bareng. Karena improve tuh sebenarnya kalau terlalu banyak, walaupun komedi ya, walaupun biasanya tuh yang gua biarin gua, Aco, Bene sama sih treatmentnya. Yang kita lepasin kalau mau improv tuh kalau di ujung belakang. Ngerti nggak lo? Jadi ini udah habis semua dialognya, di belakangnya mereka mau nambah-nambahin, kita pantengin aja, pengen tahu mau sampai mana ujungnya gitu. Oh, nggak di-cut. Nggak di-cut, udah mati gaya baru kita cut gitu. Karena kalau misalnya improv di tengah, sebenarnya kadang-kadang mempengaruhi kebingungan ke tim kamera juga kan. Mungkin ada yang misalnya ada yang harus, contoh agak teknis ya, misalnya berdua tapi nggak sejajar banget, jadi harus follow fokus, pindah, ntar lu ngomong fokusnya ke sana, lu ngomong fokusnya, terus ada improv kan, bingung kok di skrip nggak begini, gue follow yang mana fokusnya gitu kan, ada kayak gitu-gitunya loh. Jadi makanya kadang improv tuh udah di ujung aja, mau nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu. Jadi improv di reading dimasukin ke skrip pada saat kita syuting. Skrip itu sudah berisi improvan yang dilempar-lempar, ide-ide yang dilempar di reading langsung di-input ke skripnya. Oke. Kalau di Agak Lain yang lu losin, ada nggak scene yang di losin terus sampai mereka capek sendiri? Ada?
Jarang sih Mal Nggak ada sejujurnya ya, karena nggak ada proses ya? itu terjadinya di reading. Oke. Bikin gini di reading. Kalau udah di syuting ya kita udah ibaratnya lakukan apa yang udah kita sepakatin aja gitu. Iya. Gitu. Dan sekarang Ernest ada salah satu film komedi terlaris sepanjang masa. Lu gila. Kok salah satu sih? Enggak, Film terlaris. Film terlaris. Oh ya bener. Ya, gua benerin. Sombong banget. Ya adalah film Iya kan, buat sekarang. Bangga bener for now. Semoga ntar Iya. kesalip lagi ya. Iya, bahkan udah lewatin warkop, film-film warkop semua udah lewat. Berarti komedi, untuk film komedi nomor 1, Nes. Agak lain, Nes. Lu ngira kayak gitu, apa gua harus gimana ya? Feng Shui lu apa sih? Agak lah Mas. Siapa sih yang ngira? Mana ada orang yang Iya. ngira? Kita Iya. ngira-ngira orang, kita kan di grup taruhan ayo 3 berapa juta. jumlah penonton? Enggak, gue 1,5 malah. Gue 1,5 deh, berani gue 1,5, kayaknya gue pede nih, gue taruh tuh. Gue 1,5, terus siapa ada yang naro 1,8, 2. 1,2 gitu taruhan. Udah pas begitu hari ke 4 kalau nggak salah. Ini mah buyar semua taruhannya. Udah berapa? Udah mau 1 juta ya tiba-tiba. Ya udah akhirnya ya kita ini lagi, kita revisi lagi. Sampai 3 kali revisi malah taruhannya. Iya, taruhannya Oki, gua lihat berubah lagi nih Berubah. Oki nih. Jadi dari ini terus taruhan lagi di tengah. Nah sekarang udah taruhan ketiga nih, gue sama anak-anak itu udah taruhan ketiga nih. Nyampe enggak 10 juta enggak nyampe lah ya? Gue sih di mereka pas kita taruhan terakhir tuh pas penontonnya sekitar kalau nggak salah gue 5 jutaan. Oke. Ayo deh, ini kita udah terakhir nih taruhan nih, berapa nih, tebak-tebak terakhir nih. Gue taruh 8,5 waktu itu. 8,5 juta. 8,5. Ketika taping ini dibikin kan 7,3. Masih ada kans, Iya. Berarti kalau lu mau ngambil 11 juta, Nes, bikin extended Nes gua. Ernest Prakasa bikin extended, bro. Fighting extended cut nambah lagi 11 juta, 12 juta Ernest Prakasa. Nggak usah lah. Iya, tapi memang itu cukup fenomenal sih, maksud gua ya kan gua nonton film itu anak-anak yang memang dari awal bareng-bareng terus lah. Gua sama anak-anak semua dan itu juga lu Aco yang bener-bener kita dari nol bareng-bareng. Tiba-tiba gua nonton di bioskop, itu kan gua bayar, maksudnya bener-bener bayar datang Bukan sendirian. diundang gala premier ya. Iya. Gua dateng, terus habis itu pas dateng ada penonton umum dan itu rame. Iya. Tapi gua karena gua datang sendiri, gua nggak nonton di kursi enak, gua agak ke depan. Oke. Biar sendirian. Oke. Udah tuh gua nonton gitu-gitu dan mereka ketawa lepas gitu, gua kayak anjing. Bisa ya orang, dan ini maksudnya bener-bener orang yang bahkan kayaknya nggak di circle anak komik, nonton stand up pun tidak. Mungkin kemakan berita, dia datang agak lain gimana ya. Tapi kalau lu pribadi, Nes, menurut lu kenapa agak lain bisa kalau dari ini lu aja observasi lu ya? Faktor yang paling make sense menurut gua cuman satu. Oke. Timing pilpres. Jadi saat sosmed lagi pada ruwet, isinya grup WhatsApp, Twitter, IG, isinya berantem capres 1 2 3 melulu. Tiba-tiba orang dikasih hiburan film komedi di saat semua bioskop isinya horor kan. Ada komedinya lucu, ya akhirnya jadi kayak cara melepas penat yang pas di saat orang lagi butuh penyegaran gitu. Gue rasa itu sih momen, karena gue nggak nemu lagi apa ya yang bikin film ini bisa kayak gini selain memang timingnya ketika itu tepat sekali gitu. Iya, dan waktu gue ada meeting sama Pak Sundel Samtani Rapi Film kan, gue bilang kayak gini, agak lain tuh memang momennya pas Pak, di antara semua horor dan lagi pilpres orang lagi riuh, tiba-tiba agak lain keluar. Dulu saya ingat banget waktu Comic Ed itu keluar, itu lagi gempuran film horor semua. Jadi horor tuh tapi horor seks itu loh yang zaman dulu. Itu ya 2013. Nah terus tiba-tiba keluarlah film Comic Ed kan, itu kayak anti cure-nya gitu loh, kayak tiba-tiba akhirnya gitu. Berarti kalau mau bikin film nih buat filmmaker yang lagi nonton episode ini, kalau kalian mau nunggu film tunggu 5 tahun lagi ya. Jadi nanti pas Pilpres 2009 Gibran lagi berjuang. 2029 lama bener. 2029. Tunggu 2029 kalian akan bisa 10 juta ngalahin. Iya, saat Gibran dan Jan Etes lagi maju tuh ya 2029. Ada tuh Gibran Jan Etes. Cuma kalau ketika film jatuh cinta seperti di film-film keluar di momen itu nggak akan works ya? Menurut lu? Gue rasa enggak lah, orang lagi lagi berat dikasih film yang berat, mana cocok, nggak pantes. Gue rasa ya, kan semuanya dugaan. Film kan uniknya gitu Mal. Walau lu mau sesukses atau seberhasil apapun, susah untuk lu mengevaluasi apa titik keberhasilan garis miring kegagalannya gitu.
Susah, bisa macem-macem gitu. Yang paling ini dah, yang paling nyaru, bukan paling nyaru, yang paling kelihatan barometernya ini apa? Timing, misalkan timing. Yang pertama kan materinya dulu. Oke. Materinya. Contoh deh, film gue sendiri aja deh. Oke. Teka-teki Tika misalnya. Oke. Ya materinya dari sejak orang nonton gue udah kerasa gala premier respon orang-orang ya lempeng aja gitu. Ya berarti emang filmnya kurang. Oke. Salah di guanya gitu. Jadi maksud gue filmnya itu sendiri yang pada akhirnya menjadi faktor paling penting adalah kontennya gitu. Oke. Emang ketika itu kan gue belum bisa, gue terbiasa bikin drama komedi, tiba-tiba mau bikin yang thriller. Oke. Directing gue belum nyampe ilmunya gitu. Sleep Call bagus tapi nggak ngefek, Mas. Gini, kalau menurut gue bukan nggak ngefek juga, mah lumayan kan. Sleep Call 500.000 nyampe kan? Oh, emang nyampe ya? Kayaknya 500 nyampe deh. Oke. Nyampe nggak ya? Kayaknya enggak Sleep Call itu. Masa? Iya gue juga. Coba ntar cek ya. Lumayan coba bro, sedih. cek bro berapa ya, coba penonton Sleep Call coba. Enggak, tapi gini, kalau thriller itu dari dulu memang selalu jadi genre yang susah di kita karena nggak relate mal, psycho gitu. Kalau setan kan kita deket dari kecil kan, ya kita takut-takutin gitu. Terus kamu jangan situ, di pohon ada penunggunya gitu. Kan enggak yang kamu jangan situ ada pembunuh berantai kan, enggak. Jadi nggak relate gitu. Berapa bro? Ada. 300 tuh, 300-an. 300. Ya, untuk thriller oke lah. Berat loh thriller itu. Iya, bagus banget Sleep Call, gue nonton. Gila, ada film Indonesia. Enggak, dan itu tuh sebenarnya mungkin kalau judulnya Pinjol laku tuh. Des, kan lu tadi lo relate-relater kan? Betul. Kalau judulnya Pinjol, betul. Laura Basuki nangis gitu. Kayaknya gua terlibat pinjol. Judul itu. Nah, itu mal menarik tuh poin lo. Karena gini, agak lain itu diuntungkan sama judul podcast mereka yang dengan mudah dijadikan judul film. Contoh, misalnya GJLS. Jadi judul film GJLS kan bingung orang yang nggak tahu podcastnya nih. GJLS apaan? Gitu loh, ngerti gak lo? Ya. Agak lain kan jelas, agak lain gitu. Ya. Kalau GJLS apakah Anda jadi nggak jelas misalnya gitu, gue nggak tahu. GJLS itu challenge buat mereka lah nanti kalau mereka mau. Kemarin gue liat udah mulai duduk-duduk bareng sama produser nih, good luck teman-teman GJLS. Tapi agak lain tuh untungnya namanya bisa dengan mudah diadaptasi jadi judul film gitu. Iya, dan kayak agak lain. Kayaknya seru ya, kayaknya agak lain dari diksinya aja tuh udah lucu. 2 kata lucu. Bener. Agak lain, 2 kata lucu, Mas. Jadi pas situasinya pun jadinya jadi agak lain di film kan. Betul. Kayak dia harus rumah horor kayak gitu-gitu. Ide dari siapa tuh? Lu bantuin? Premis. Ya. Kalau premis basic kan yang kita cari pertama kan profesi. Karena base dari profesi dulu nih. Mereka nih profesinya apa? Nah, itu anak-anak mereka dulu tuh yang ngalor ngidul lah. Ketika gue duduk bareng mereka tuh mereka udah punya beberapa ide. Kita gue dengerin mereka gimana kalau ini kok, gimana kalau ini, gimana kalau. Nah, yang paling menarik nyangkut buat gue sih itu penunggu rumah hantu itu, pegawai rumah hantu itu. Akhirnya dari situ kita sepakat ya, profesi yang mau kita develop ini orang-orang penunggu rumah hantu. Tapi ada apa nih mulai tuh develop tuh, ada apa yang terjadi di rumah hantu ini. Mulai Aco mulai masuk gitu. Jadi ide mentah pertama profesi itu dari mereka dulu. Baru gue sama Aco bikin sinopsisnya, apa yang terjadi di film ini gitu. Dan lu sempet nggak pede awalnya sama ini film kan, sampai jegel lu diundang dulu ke agak lain. Kok ini 1 juta kok. Karena gini mal, kita kan riset. Kan riset nih. Nah, timnya Futi juga yang riset. Dari Raya Flix kan gue tanya, gimana menurut kalian agak lain kalau jadi film? Terus kan dicek. Salah satu indikatornya podcast yang viral itu adalah klipnya banyak di TikTok, bener gak? Bener. Vindes, Has, ya kan Kiki, podcastnya Kiki, Mamat Pras pokoknya. Nah itulah. Lah agak lain kan enggak. Bener dong, coba lu cari di TikTok, jarang tiba-tiba muncul klipnya podcast agak lain. Setuju. Berarti apa? Berarti mereka belum, mungkin di Spotify mereka top 10 terus, tapi kan mereka belum ada di level di mass audience tuh, mereka belum top of mind lah. Masih di level sekian lah gitu. Nah itu kan berarti buat kita kan lampu kuning nih. Kita tahu mereka, masyarakat luas nggak kenal siapa si geng agak lain ini gitu. Jadi sebenarnya itu yang tadi lu bilang nggak pede. Kekhawatiran gue, iya ya buat kita sama-sama nih, kita mah tahu agak lain tuh lucu, podcastnya seru, tapi kan seberapa luas masyarakat Indonesia yang tahu geng agak lain ini gitu. Iya, mungkin kalau kayak gitu formulanya 1 per 1 orang. Boris tuh sering ada di TikTok.
Borisnya Jegel sama Regen Iya, sih. Jegel sama Regen dari show TV-nya ya. Iya. Iya sih. Atau enggak mungkin masuk dari situ kali ya. Mungkin ada Boris gitu. Enggak, akhirnya salah satu fase awal yang kita lakukan ya kita coba ngeklip podcast-podcast mereka. Kita coba klipin, terus kita coba sebar di TikTok. Jarang sih yang jalan. Emang Tuhan Terus maha adil. Makin gue tuh sampai udah berapa hari mau gala premier tuh masih kayak tapi ini nggak ya. Tapi pas rilis trailer terus viewsnya tinggi gitu. Walaupun ya kalau kan nggak mencerminkan ya. Maksudnya engagement tinggi di sosial media kan nggak menjamin kan. Tapi udah mulai tenang pas gala sih. Pas gala tuh ketawanya tuh buak. Oke, ini kayaknya jalan nih. Gue ngobrol sama Dipa sama manajer XX1 Epicentrum. Wah ini mah pasti jalan lah, rame gini udah mulai oke, kayaknya jalan. Padahal tadinya mungkin lu ada meeting sama Dipa. Dip, kayaknya kita habis duit nih di film ini ya. Jadi kayaknya nanti kita akan bikin film. Udah obrolan. Enggak. Imaginary itu di sektor investasi kita minoritas mal. Investasi besarnya tetap dari luar. Makanya kalau orang bilang wah Imaginary menang banyak, ya tapi investor saya menang lebih banyak lagi. Oh gitu. Iya, gue masih minority investor, belum berani lah. Belum berani siapa sih yang nyangka akan sesukses ini. Jadi kita juga masih minority shareholder secara investment gitu loh. Nah kalau udah ada agak lain sukses ini berarti lu udah mau pisah? Enggak, tetap pakai investor lu sekarang? Ya masih, karena kita udah ada kerjasama, kita lihat lah pelan-pelan lah, nggak mau terlalu ambisius juga, santai aja. Kan kita juga bisa ada di sini kan ada andilnya mereka juga gitu. Bener-bener. Dan kalau kasusnya di Ngeri-Ngeri Sedap, tadi ngomongin soal tidak kepedean itu ya, Ngeri-Ngeri Sedap juga sebenarnya ada ketidakpedean itu kan? Iyalah, film daerah, syuting di Danau Toba gitu, semua pemerannya juga nggak ada yang nama-nama populer yang menjamin jutaan followers dan segala macam gitu. Jadi ya udahlah, kekuatan cerita. Pada akhirnya sih gue percaya akhirnya setelah Ngeri-Ngeri Sedap, Jatuh Cinta Seperti Film-film agak lain ya, akhirnya kalau cerita lo kuat, gas lah udah gitu. Iya ya, dan Ngeri-Ngeri Sedap itu menjadi ini lo nggak barometer untuk agak lain akhirnya berani gitu. Barometer untuk agak lain dalam arti bahwa ketika kita memajukan 4 orang ini yang notabene bukan top tier actors di belantika perfilman Indonesia, nggak apa-apa gitu, it's okay gitu, nggak harus. Tapi dulu kan waktu Ngeri-Ngeri Sedap dari investor kan maunya diantara anggota keluarga ini, diantara Boris, Jegel sama Lolo kan, sama Gita Bebita tuh 4 kan, selipin lah 1 aktor papan atas di situ, jangan 4-4-nya komik semua, deg-degan gua gitu kan, investor gua gitu kan, tapi ya terbukti nggak apa-apa kalau cerita kuat asal mainnya bagus ya. Aktor mereka ini kan nggak punya nama tapi mainnya bagus, itu kan krusial mal. Iya dan soalnya menjulit kan kita siapa yang tahu Gita Bebita, maksudnya levelnya ya penyiar tapi di perfilman orang pas lihat buset ini siapa mainnya bagus banget gitu. Iya soalnya kan kalau misalkan gue jadi produser, lu jadi produser, kadang-kadang kan ini mah ganti Vino juga Batak, paling ada gitu-gitunya kan, maksudnya yang kayak gitu-gitunya. Ya, produser pasti lebih tenang kalau pemainnya itu aktor top, karena kan ya mungkin lebih membawa masa, orang lebih percaya. Ada sih kayak gitu-gitunya, gue nggak bisa pungkiri lah. Tapi maksudnya setelah berjalan 3 film ini, apalagi ntar lu lihat aja tuh kakak bos pemainnya. Gue udah lihat trailernya sih, teasernya kan. Iya teaser. Iya itu teaser itu sebenarnya itu belum dari filmnya, sejujurnya itu baru test cam mal. Oh itu lu yang test cam ditayangin. Test cam kita tayangin. Karena gue harus nempelin ke agak lain kan, jadi gue nggak keburu untuk nyelesain syuting dulu. Scene lu banyak tuh Nes? Scene gue lumayan banyak karena kan si Debt Collector ini mau jadi penyanyi, kan produsernya gue. Jadi Ari pengen kontras gitu antara Godfred sama gue. Iya dan gue aktor-aktornya, sih kenal gue. Gue aja pertama kali ini siapa orang-orang ini. Gue cuma tahu Bang Godfred. Dan salah satu pemeran utamanya yang jadi anaknya si kakak bos ini cewek, itu bener-bener debut acting mal. Belum pernah kayak Aurora Ribeiro di Susah Sinyal, belum pernah main series, belum pernah main film, tiba-tiba lolos casting, tiba-tiba jadi pemeran utama. Oh, gitu. Berani juga ya Nes ya. Halo ya? Iya karena hasil castingnya kita lihat oke ya ayolah gitu. Lu casting orang gimana sih kalau metode lu? Hadap kiri hadap kanan dulu ya kan? Hadap kiri hadap kanan dulu kan? Hadap kiri hadap kanan kan gitu, hadap kiri sebut nama tinggi badan gitu dulu. Iya itu kan terus lebih ke buat foto doang biasanya. Iya terus habis itu apa dikasih skrip atau acting marah dong? Metode casting tergantung. Ini kita lagi ngomongin aktor baru atau aktor yang udah established? Aktor baru berarti. Aktor baru. Iya. Kalau aktor baru pasti harus ada di tes skill actingnya.
Pasti. Karena kan baru, belum proven. Kayak misalnya contoh paling gampang waktu ini deh. Waktu gua Imperfect itu baru film keduanya si Yasmin Apper. Yasmin Apper kemarin di 172 Days sempat sinetron lama kan sama si TV kalau gua nggak salah. Nah Yasmin Apper itu pernah main satu film waktu itu sini tapi nggak banyak. Di Imperfect dia jadi salah satu main supporting. Nah jadi pas casting director gua ini ada mau cobain gak namanya Yasmin Apper datang. Karena gua tahu dia masih baru, gua tes. Jadi gua tesnya itu adalah oke. Ada nggak satu kejadian belum lama ini yang bikin lo sedih banget, gue bilang. Ngerasa hati lo hancur gitu. Ada, dia bilang. Apa? Aku casting, terus aku pas setelah casting aku dipanggil lagi, terus kata produsernya, kamu bagus tapi terlalu gemuk. Padahal dia kurus banget kan. Suruh kurusin lagi, itu aku sedih banget. Oke, sekarang kita coba ya, si Mera jadi casting jadi produsernya ceritanya. Jadi kita coba adegan itu si Vera jadi produser, dia dipanggil terus kamu oke tapi kayak kamu terlalu gemuk, kamu harus kurusin gitu. Terus gue liatin aja nggak direkam, gue sama Vera ngeliatin dia gitu, terus ya udah bagus kayak natural banget gitu. Oh dari situ lu akhirnya kita gue percaya lah dia bisa nih kayaknya gitu. Iya. Dan berapa banyak aktor yang lu gituin di film-film lu Nes? Caranya beda-beda sih Mal. Kadang-kadang ada yang memang Aurora waktu itu Aurora mentah banget. Jadi Aurora itu pas gue casting buat Susah Sinyal kan dari manajemennya memang agensinya itu Mas Agung Bentuk kan senior, talentnya banyak kan. Tiba-tiba dilemparnya ada newcomer Aurora Ribeiro. Ketika gue lihat ini pernah main apa, dia cuma pernah main satu TVC, scene-nya kelas dia di belakang jadi ekstras, bener-bener ekstras, nggak ada ngomong, nggak ada, cuma di belakang gini nongol di belakang pemerannya gitu di TVC berapa detik. Oke, berarti mentah banget kan, ya udah, ajak ngobrol sambil gue rasa-rasa ini anak kayak gimana, terus anaknya lumayan serius gitu, rasa auranya tuh ketika itu umur 13 Mal. Gokil. 13 waktu Susah Sinyal itu umurnya 13 tahun Aurora itu. Gue kayak ini sama Mera nih masih bocah banget tapi ya udah coba. Mature banget anaknya. Mature banget, tidak seperti anak umur 13 tahun. Ya udah kita jajal, oke. Terus setelah kita bandingkan dengan kandidat-kandidat lain, kita casting ulang sekali lagi. Karena belum yakin, karena mentah banget kan. Sekali lagi deh, yuk kita coba kasih scene yang lebih berat bahkan. Dari situ kayak ini risky tapi ya kita cobalah, dan jujur hasilnya pun kalau diperhatiin emang masih kerasa dia jam terbangnya masih minim gitu, tapi ya udahlah gitu. Ya Aurora tuh yang main di yang Netflix itu kan si sama Senina. Sama Shenina. Bukan, dia mainnya sama Timo yang actionnya si Shadow Strays itu. Oh gitu. Belum tayang. Yang Shenina sama si yang main Aku Pantas Mati itu siapa ya si Shenina tuh maksud lu si ini pacarnya Angga Yunanda. Apa sih yang Netflix? Bukan, iya gue tahu Dear David maksudnya. Iya, itu bukan Aurora. Bukan, itu ini siapa yang main Paranoia? Caitlyn. Enggak, seingat gue Aurora dan kagak ada Aurora di situ. Masa Nes? Dear David tuh bukan Aurora. Coba ya gue Dear David ya. Siapa sih yang main Paranoia tuh? Kok gue tiba-tiba lupa. Dear David. Oke, Dear David Netflix, coba kita cari. Enggak ada Auroranya Dear David. Enggak ada ya? Aurora tuh like and share. Like and share. Ya tahu berarti udah bener. Coba ya. Like and share. And share. Nah ini dia. Iya kan. Vision nih. Iya. Wah, ini ternyata Aurora Ribeiro. Iya, betul. Ternyata Caitlyn North Lewis kalau yang di Daredevil. Iya benar. Oh sama bule-bule juga. Aurora Ribeiro. Dan gua ya ngomongin tadi soal lu casting umur 13 tahun. Iya. Tak Kemal Makata Sayang itu adalah film pertama Indah. Permatasari. Iya, Oh gitu. Enggak, gue lupa film pertama. Pokoknya gue sama kayak lu dikasih ini ada talent baru dari Pas Anjay itu. Scene-nya di food court kan? Iya. Gue inget banget tuh scene-nya Indah di food court, gue masih inget tuh. Jadi Indah tuh diajak kayak ini ada talent baru gini-gini. Pokoknya seingat gue gitu. Akhirnya gue bilang, ayo kita coba aja Pas Anjay, kita coba castingin aja gitu. Ternyata pas di castingin, ya oke lah Pak. Ini waktu syuting juga udah mepet, ajak aja. Gua nggak mengira dia menikah dengan Ari Kriting, itu satu. Yang kedua adalah sekarang filmnya banyak sekali. Iya. Bahkan jadi pelakor aja di agak lain, gila. Itu kayak bener-bener pelakor, bajunya, ininya apa actingnya tuh.
Gak, tapi support tim kostumnya agak lain tuh menurut gue on point banget sih. On point ya. Tisha namanya, Tisha nama ininya, nama kostum desainernya emang keren sih. Keren kan? On point gitu. Gua ngeliat memperkuat si karakternya. Bayangin gue sebelumnya nonton dia pakai hijab sama Reval Hadi. Betul, wedding agreement. Iya, habis itu jadi pelakor. Dalam hati gue gila, Indah sekarang levelnya udah di sini. Gue yang ngajak main. Itu Indah kalau misalnya menurut gue masih banyak banget yang dia bisa explore. Dia maksudnya dia bagus gitu. Masih kan? Banyak peran yang belum dia coba gitu. Terus Anggika Bolsterli, gue ajak pertama kali itu pertama main juga. YouTuber pas Star Vision. Oh, YouTuber ya. Sama Pak Parwes. Ini ada artis nih, ada pemain namanya Anggika Bolsterli. Mau dites nggak? Sekarang main Sicin. Ya Allah, gue udah mati, gue gila anak-anak ini ya. Hebat. Salut gue. Maksudnya main Sicin loh gitu, dan di Sicin keren banget kan aktingnya kan. Jadi pelakor juga. Oh gitu ya? Gue nggak nonton lagi Sicin. Iya Sicin. Lu nggak suka horor ya Anus ya? Nggak suka gue horor. Gue nonton horor tuh kalau terpaksa aja. Iya, nah di Sicin tuh begitu. Udah mati gue, gila Anggika, Indah sudah sampai di level itu. Nah kalau lu untungnya masih jalan terus kan di perfilman kan. Siapa yang lu telurkan bener-bener lu dari film yang Aurora itu? Maksudnya dari nol banget ya, gitu. Akhirnya udah banyak di mana-mana nih sekarang. Iya, Aurora yang early stagesnya bareng gue mungkin Aurora sama Yasmin doang sih menurut gue. Yang bener-bener pertama kali dapat scene banyak di film gue tuh 2 orang itu sih kayaknya. Iya. Oh, Asri Welas sebenarnya. Oh, ya, Asri Welas itu TV dulu. Iya. Nggak nongol di layar lebar. Lu yang ngajak pertama kali. Sebenarnya bukan ide gue juga, idenya si Juan, casting director gue. Iya, Star Vision mau dulu coba ya. nggak Asri Welas. Awalnya tuh gue sempet kepikir karena itu lagi CTS itu eranya juri Suca. Ya. Soimah kan sebelah gue duduknya tuh Soimah. Pas gue ya. lagi nulis skrip, orang ini lucu banget nih, bisa kali diajak main film. Tapi kan jadwalnya kan, Soimah kan jadwalnya, ampun jadwalnya. Pas casting director, wah Soimah mau ambil. Terus dia, gimana kalau Asri Welas? Asri Welas yang mana ya? Terus ya udah kita casting nih. Ternyata lucu banget. Ya udah sampai sekarang lu pakai terus. Sekarang merajai industri perfilman. Iya, gue bilang. Dan lu hampir di semua film lu pemainnya itu aja kan. Maksudnya, nah itu yang mungkin di Imaginary akan berubah sih Mal. Maksudnya gue dulu di Star Vision gue punya tradisi itu, tapi sekarang ya gue coba untuk lebih variatif lah gitu. Akhirnya mencoba ini ya, mencoba banyak aktor-aktor lain. Iya, jadi film yang gue mau syuting akan datang nih, yang filmnya Meira yang di Korea itu, Cinta Tas Indah Drama Korea itu. Iya. Itu dari 6, gue belum boleh sebut siapa ya, tapi dari 6 pemeran utama itu. Iya. Itu 6-6-nya belum pernah main di film gue sama sekali sebagai director. Belum pernah ada satu pun dari 6 itu. Bahkan cameo satu scene secuil gak ada sama sekali. Jadi gue excited banget karena gue kerja sama orang-orang yang gue belum pernah kerja bareng gitu. Ketika gue ngedirect. Tapi 6-6 ini jam terbang tinggi kan? Mix lah, tapi nama-nama yang orang udah pasti kenal gitu. Oh, berarti tidak ada Sila Dara, tidak ada Dion Wiyoko aja. Iya juga ya, spoiler ya. Iya, gue kayak berarti kan kalau 6 itu kalian tidak akan berharap ada Sila Dara lagi, ada Dion Wiyoko, ada Asri Welas. Iya, ini gue belum pernah ngomong lu hanya di podcast ini. Iya, kalau podcast suka gitu kan. Oh gitu. Jadi 6 ini lu ingin mencoba sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru, iya. Iya, dan ini ada hubungannya sama jatuh cinta seperti di film-film itu Nas, yang drama Korea. Maksudnya setipe gitu enggak? Seliar itu enggak filmnya? Oh, enggak sih, lebih kalau cetakannya kan cetakan drakor, maksudnya Meira tuh pengen, dia kan maniak drakor banget, jadi dia pengen gemes-gemesnya drakor, terus cara drakor tuh mengolah. Sebenarnya drakor itu, kalau gue kan bukan maniak drakor ya Mal, tapi gue berapa kali ikutan nonton. Sebenarnya kuncinya sebenarnya drakor itu skrip. Oke. Skrip Mal kuncinya. Mereka tuh bisa bikin cerita yang simple jadi menarik ya karena kekuatan skenarionya gitu. Jadi karakter tuh bener-bener dikasih depth sama mereka gitu. Walaupun kita kalau bicara serial memang karakter lebih punya ruang ya, tapi maksudnya yang gue coba adaptasi di Cinta Tas Indah Drama Korea ini gimana caranya walaupun genrenya romance, tapi semua karakter ini punya depth gitu. Mereka punya backstory yang kuat, mereka punya karakter pendukungnya, punya subplotnya masing-masing. Jadi nggak cuman sekedar romance gemes-gemesan tapi kosong gitu. Kita berusaha kasih bobot melalui pengembangan karakter yang sangat serius gitu kira-kira. Dan waktu itu lu observasinya lagi nonton apa Nas? Oh Meira lah. Gue skrip itu bener-bener gue kasih dia kebebasan aja buat nulis. Gue gak ikut campur. Sampai jadi draft 1 baru gue lihat.
Oke. Dan dia dah you name it lah, kalau dia mau segala ditonton. Dia sampai dia review kan di Instagramnya itu dia. hashtag drama Korea pilihan merah. Iya memang drakor tuh, bahkan gue waktu itu ada Roy Sungkono di Sila Darah juga datang. Gue nanya drakor itu mal, pokoknya dia bilang di setiap episode 7 pasti cipokan. Terus gue nanya, emang episode 7 gitu? Ya coba lu perhatiin deh, drakor tuh episode 6, 7, 8 tuh pasti ada momen cipokan. Abis itu konflik. Sampai udah ada pattern-pattern yang kayaknya udah dihafal sama pencinta film Korea atau drama Korea gitu. Pasti memang bener gitu. Tapi abis itu dia lumayan cukup enggak bang, ada yang episode 1 udah cipokan. Gak valid. Tapi jarang drakor, setahu gue banyak kan romansnya tuh disampaikan dengan cara yang sopan. Iya, tapi mayoritas. Lu nggak ingat nonton apa tuh waktu itu drakornya? 1-2 Gue nonton reply gue nonton 1988. Hotel Waikiki gue nonton, lucu banget. Lucu banget. Iya, beberapa gue nonton cuman nggak sampai habis. Kayak si Merah nonton gue nimbrung liatin gitu, cuman nggak tahu ya, nggak terlalu. Series tuh makan waktu mal, gue nggak terlalu ini, karena gue lebih prefer nonton film sekali beres. Oke, ya berarti film Korea yang lu tonton untuk menginfluence film ini apa? Ada? Nggak ada? Kalau gue nggak, pokoknya intinya gini, kalau gue sebagai produser di Imaginary, ruang gerak kreatif pokoknya gue percayakan sama sutradara. Lo mau bikin apa, lo mau bikin gaya gimana, gue ikutin deh gitu. Berarti jatuh cinta seperti di film-film ya, siapa? Lihat aja. Sutradaranya siapa? Yandi Lawrence. Yandi, ya. Mana mungkin gue bikin film kayak gitu? Iya kan? Ya emang itu dia begitu gitu. Jadi ya gue coba untuk ngasih ruang gerak semaunya, kasarnya kreatornya mau bikin apa, yuk gue gimana caranya, gue sebagai produser gimana caranya gue sama Dipa bisa fasilitasi itu dengan batasan-batasan yang kita punya. Artinya secara budget make sense nggak? Kayak ini kan mau syuting di Seoul nih, berarti kan budget udah pasti bakalan mungkin ini jadi produksi termahal kita nih di film ke-5 ini gitu. Ya itu gimana tuh cara kita mengaturnya, gimana cara kita nggak semua maunya sutradara bisa kita iyain juga. Kadang-kadang ada scene yang wah ini lokasinya mahal, syutingnya cuma montas, ya itu kan sayang ya. Bro, budget bro. Sutradara penulis mengarang-arang aja. Siapa sutradaranya sama penulisnya? Kan Merah. Sutradara juga? Dia. Oh, Teh Merah. Dia juga yang ngedirect. Ini film pertamanya dia sebagai director setelah jadi kodir gue di 3 film jadi kodir gue kan. Dan gue menurut gue pribadi ya, film ini kita nggak lagi ke jatuh cinta seperti di film-film. Gue ngerasa nonton film itu experience-nya beda loh. Maksud gue kayak bahkan ada satu scene gue ingat banget tuh yang lagi kejar-kejar, ini kamera bagusnya kalau diarah terus. Itu unik banget sih. Genius banget sih yang bikin ini. Unik banget sih. Itu one of a kind tuh, sulit loh bikin film, kepikiran bikin film kayak gitu ya. Iya, emang visi kreatifnya Yandi ya memang. Ya itulah mal, maksudnya keuntungannya dari menurut gue ya, kalau kita produser itu kan, produser juga punya pakem ya, maksudnya gue director, gue udah bikin 7 film sebagai director gitu. Ketika gue ngelihat gue sebagai produser kerja sama director, pasti kan mau nggak mau pakem-pakem gue tuh nempel gitu kan. Nah gimana caranya gue ngerem itu sebenarnya? Karena kalau itu gue paksain ke director, akhirnya ujungnya filmnya jadi gitu semua. Jadi satu warna. Iya, jadi challenge gue tuh salah satunya gimana cara gue ngerem untuk ngikutin maunya sutradaranya, jangan ngikutin mau. Kalau ngikutin mau gue, ntar filmnya jadi kayak gitu semua gitu. Tapi pakem lu yang gue hafal nih, Nas, koreksi kalau salah ya. Misalkan cek toko sebelah 2 dulu. Scene awal kan lu ngobrol sama Laura Basuki cukup lama tuh. Sampai makan mie instan panjang dari gunung pokoknya lanjut terus. Iya panjang Das itu. Jatuh cinta seperti di film-film, Ringo ngobrol sama Nirina Zubil kan lama banget Das. Nah, itu kebetulan aja itu. Oh nggak ada itu yang ya. Ringo mah ekstrim lah, lama banget itu. Ngobrol doang belasan menit berdua statis di satu titik, itu gila sih. Itu scene itu tuh gila sih. Gue tuh main Ian, ini orang ngobrol lama banget, penonton nggak bosen apa, gue bilang. Ya nggak apa-apa, kita coba aja gitu. Oke, ada sih beberapa yang agak protes sih, lama banget di depan. Pasti orang pasti di awal itu di scene yang dia di bubble tea itu pasti kerasa sih. Tapi itu memang fondasi, jadi ya harus begitu. Iya, makanya gue kira anjing setiap film Ernest ada dialog panjang pasangan gitu, nggak ada terus ya. Kagak, betulan aja itu. Iya. Dan gue pas nonton itu emang itu sih di tengah yang jatuh cinta seperti di film-film sempat agak dragging emang. Tapi ya itu begitu adegan yang Nirina marah-marah, yang bilang kok gue dijadiin skrip gitu-gitu. Udah mulai oke. Abis itu sampai ke belakang tuh yang scene, wah drone itu
Gue kayaknya film Indonesia gue akui itu sintergenius buat sekarang ya. Mungkin gue referensi gue kurang kali. Tapi menurut gue ya apalagi kita stand up komedian gitu. Kita kan suka caur juga, bikin jokesnya udahlah absurd aja gitu. Tapi itu menurut gue kayak nggak kalau di film-film nih kayaknya harus nggak salah. Kayaknya lebih bagus kalau drone. Anjing dapat gue. Bisa begitu. Emang itu memang cerdik Yandi memang. Gokil tuh. Makanya film-film lu tuh ngasih warna baru untuk gua dan mungkin itu ide-ide yang tadinya tidak tersalurkan ketika ketemu produser-produser di luaran sana, Nes. Mungkin. Ide liar lu. Mungkin. Nah, lu sejauh ini udah ada ide liar apa nggak yang lu mau pengen create yang kepikiran detik ini deh? Gua sendiri sebagai sutradara. Iya. Gua tuh pengen banget bikin action mal, tapi belum berani. Yang kayak gimana ya? Komiknya apa 13 bom di Jakarta? Asik. Kalau selera pribadi sebagai penonton tuh gue suka banget spy sebenarnya. Oke. Kayak Bourne Identity. Mencuri Raden Saleh. Heist gue suka banget. Italian Job, Ocean's 11. Jadi yang lebih serunya di seru intriknya, bukan di kayak Mission Impossible kayak James Bond yang seru di buar naik kereta nabrak gunung, bukan, lebih ke cerdik gitu, tipu menipu, kecoh mengecoh, itu teka-teki, twist gitu-gitu. Gue suka banget, tipe film yang gue suka banget nonton berulang-ulang gitu. Spy itu yang Mr. Bean tuh apa? Johnny English. Johnny English kan spy tuh. Iya betul. Tapi ini serius ya, spy serius nih. Ya nggak tahu pokoknya gue selalu suka nonton film-film spionase tuh, gue suka banget. Lu udah nonton 13 bom di Jakarta? Nonton lah. Wis itu kan menurut gue sukses banget loh ya, walaupun penontonnya sempat agak seret kan, tapi nyampe juga. Sejutaan untuk action gede banget malah, gila. Belum pernah ada sejutaan untuk action. Dan gue ingat banget gue nonton di PIM show jam 3, kalau show 2 atau jam 3 itu isinya anak sekolah yang mungkin sekolah-sekolah di sekitaran PIM. Gue nonton kan udah agak telat ya, karena waktu tayang kan gue liburan tahun baru, balik-balik udah minggu kedua Januari, jadi mungkin udah agak surut. Itu masih ada sekitar 40-50 orang, itu mayoritas anak SMA pulang sekolah nonton itu. 13 bom di Jakarta. Iya, maksud gue jadi kayak refreshing banget bisa bawa anak SMA Gen Z yang bayangan gue kalau nggak ada film itu mungkin mereka malas nonton film Indonesia gitu. Ini Pondok Indah loh ya, kita bicara Pondok Indah gitu, maksudnya levelnya agak menengah ke atas lah, bukan menengah ke atas lagi lah, atas lah. Iya. Gitu. Dan mereka terhibur juga lagi dengan film itu. Sukses menurut gue ya, itu film action yang well prepared, terus juga well made. Gue juga chat-chatan sama Mas Angga, gila Mas Angga, akhirnya ada film Indonesia yang secara story, secara pengambilan gambar sukses banget buat gue. Nggak yang zong gitu-gitu. Kadang-kadang di Comic Ed aja ada beberapa part yang kayaknya kurang dah ini. Ada sih kadang-kadang kalau kita nonton kan lagi promo film kan kita tonton sekarang lagi. Sekarang kan Comic Ed udah ada di Netflix mal. Iya benar. Gue nonton lagi waktu itu. Aduh di film apa ya, sih? Ada kan kadang-kadang yang ini kayaknya bolong-bolong dah apa segala macam. Aduh kocak. Iya maksudnya ada tuh yang kayak gitu-gitu, kayak wah kok bisa ini sih namanya bisa adegan ini kok kayaknya nih harusnya ini. Nah itu dilengkapi di 13 bom di Jakarta gitu. Jadi poin-poin puzzle-nya yang hilang itu lengkap aja, berasa rapi lengkap. Lah ya, rapi. Dan gue mengakui di situ Lutesa, Lutesa emang aduh gawat ya. Gawat itu orang. Padahal scene-nya dikit ya. Iya tapi krusial. Buat gue ya itu memang gimana sih ya. Gue baru sadar kalau kayak Jatuh Cinta seperti di film-film 13 belum di Jakarta, oke, film action. Jatuh Cinta seperti di film-film ya film drama aja. Tapi kalau aktornya bukan Ringo, bukan Nirina, bukan Lutesa yang main, bukan Ciko Kurniawan, zong juga Nes. Nggak nyampe deliverynya itu film. Iya makanya aktor tuh menurut gue memang kalau aktor di screen test itu memang lumayan penting sebenarnya untuk nyari yakin nggak cocok sama perannya, bukan nguji kualitas aktingnya, lebih ke ini cocok nggak sih sama. Makanya kadang gue juga masih melakukan screen test terhadap aktor-aktor yang sebenarnya udah warawiri gitu, tapi bukan nguji coba lihat akting lu seberapa bagus, bukan itu, tapi ketika kita lihat dia gitu cocok nggak ya dia meranin karakter ini gitu. Iya, dan itu wajar aja untuk produser sutradara. Wajar sih menurut gua, wajar. Dan nggak tersinggung juga, nggak ada kan selama ini aktor-aktor cukup dewasa untuk nggak yang ngapain lu ngasting gua, emang lu nggak yakin sama kemampuan gue, kayaknya sih nggak gitu sih. Iya. Dan aktor yang lu pengen banget main belum kesampaian siapa Nes? Indonesia yang gue pengen banget sih ini main. Cewek apa cowok? Lu ada cewek cowok nggak? Kalau ada cewek cowok dua-duanya aja. Cewek siapa yang lu mau ajak? Kalau cewek Lutesya pasti, Putri Marino. Itu impian penasaran gue. Kalau cowok Abimana sih, gue penasaran banget sih. Kenapa Nes? Abimana iya.
Abimana bro? itu. Bro, Abimana bro? Itu Abimana? Respect. Abangku. Respect. Tetap ilmu padi. Oh jadi Abimana ya? Kerjasama. Mana penasaran sih gua. Sejauh ini kalau yang lu pengen director yang lu pengen ajak Imaginary siapa? Director yang pengen gua ajak ke Imaginary. Iya yang ajak bikin satu film dong di Imaginary. Ada nggak lu? Siapa ya? Timo, Kimo. belum kepikiran gua, belum kepikiran. Belum ada ya? Belum kepikiran. Gua fokus sekarang ya si Kristo udah mulai nulis kan. Dia udah pengen nyiapin film layar lebarnya dia juga. Tapi kan kalau dia kan sekolah film kan. Jadi iya benar. matang lah gitu. Jadi gua lagi Ardit juga. Ardit gua udah tanya dia belum dalam waktu dekat. Iya emang attitude-nya kurang. Bukan attitude. Mentalnya dia nggak terlalu pede. Bene kan juga lagi nyiapin film kedua setelah Ngeri-Ngeri Sedap. Film kedua di Imaginary maksudnya gitu. G kenapa nggak bikin film? G kan terjun ke filmmaking baru lah mal. Kan dia kemarin komedi konsultan juga baru kan. Iya. Jadi ya masih berproses lah menurut gua. Iya G sibuk bikin UFC sama gua. G lu kagak bikin film G, belum siap mal. Gua kira untuk taraf G kan yang udah Worowiri udah lama gitu. Passionnya main game dia. Yang sulit ya. Gue bilang lu nggak apa-apa lu jadi streamer aja. Lu jadi streamer aja, gue support lu jadi streamer aja. Kalau itu passion lu udah jadi streamer aja. Tapi lucu. Iya beban ya. Dia tuh passionnya streamer satu sama cerita kontroversi. Wah dia tuh info A1-nya bisa. Malu tahu nggak sih ini? Kenapa gitu? Konspirasi teori. Iya konspirasi teori. Lu tahu nggak kalau akhir zaman? Pamungkas. Dia bilang lu mau versi Kristennya apa Islamnya gitu. Ngasih referensinya tuh. Dan berarti bini gue tadi kan kemarin habis syuting syuting UFC kan. Terus dia tadinya mau cepat pulang. Bini gue nih ngajak ngobrol di luar. Akhirnya cuma ngobrolin soal Dajjal. Dan itu 2 jam ada Nes. Belum Dajjalnya, belum Chris Empu Gandringnya. Kok dari iya gitu jadi dari Dajjal jadi Chris Empu Gandring. Itulah G Pamungkas, Eros Prakasa bisa bahas Empu Gandring. Bisa loh dia. Wah, udah mati gua. G ya memang keahliannya itu udah. Ya mungkin dia storytelling bisa lu coba nulis tuh Nes. Mungkin Nes. Udah dia lagi itu bikin skrip. Oke. Maksudnya bikin kayak semacam sinopsis gitu. Gue bilang ayo kembangin jadi skrip. Oke. Cuman ya itu dia lagi seru sama GTA ya. Iya, sama yang itu konten Radit, dia kan main di konten dungeon ada tuh. Dungeonan iya. Iya, nah, ini biasanya gue baca pertanyaan nih. Cuma sebelum baca pertanyaan nih, ini pertanyaan iseng aja Nes. Menurut lu kalau Prabowo jadi presiden Republik Indonesia? Kalau kayaknya bukan udah jadi, pasti, udah jadi. Bayangan lu Pak Prabowo jadi presiden Republik Indonesia kayak gimana? Panji udah ngasih statement, SMI udah, Rindra, Bung Rin udah. Kalau dari lu Pak Prabowo jadi presiden gimana pandangan lu deh? Apa nih harapan atau apa? Ya ibaratnya Indonesia ini kayaknya akan dibawa ke politik dinasti. Ada yang bilang kayak gitu kan. Wah kayaknya politik dinasti sih kelihatan gelagatnya. Atau enggak kalau kayak kata Semi, gue pengen Pak Prabowo sehat terus. Karena gue gak mau yang jadi presiden Gibran. Semi not slim boy. Iya. Ya Panji juga bilang enggak lah ini kayaknya bumbu-bumbu balik ke Orde Baru ada Panji Pragiwaksono. Kalau dari versi lu nih Pak Prabowo jadi presiden, gambaran lu Indonesia bakal kayak gimana? Gambaran gue Indonesia tidak akan banyak berubah dibanding ketika Pak Jokowi jadi presiden. Dalam arti yang akan menjadi utama adalah stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi membutuhkan stabilitas politik sehingga isu-isu sensitif sepertinya tidak akan di follow up. Kejahatan HAM, pokoknya hal-hal yang mengguncang politik akan mengguncang ekonomi. Jadi menurut gue Pak Prabowo akan melanjutkan arahnya Pak Jokowi yaitu stabilitas ekonomi. Ya kita ekonominya Indonesia kan maksudnya negara-negara ada yang resesi kita relatif baik-baik saja gitu loh. Iya. Jadi gua rasa sih itu yang akan terjadi gitu. Jadi nggak bisa berharap kayak wah penegakan hukum kita akan sadis terhadap koruptor ya susah. Koruptor isinya kalau untuk stabil kan koalisi harus gemuk mal. Iya. Kalau koruptor sikat ntar teman-teman sendiri yang kena kan jadi serba susah gitu. Jadi pemberantasan korupsi mah nggak akan sekrusial pelemahan KPK berat dong lah. Berarti lebih lemah lagi KPK di pelemahan KPK enggak karena itu udah ya udah kan ini udah mungkin ditiadakan. Udahlah gitulah pokoknya. Tapi gue berharap ini namanya harapan kan bisa jadi terjadi bisa jadi enggak. Dengan adanya Gibran masih muda, gue berharap industri kreatif lebih diperhatikan gitu. Oke. Harapan gue ya karena dia kan juga ya selama di Solo juga cukup memperhatikan industri kreatif. Semoga
ketika jadi wapres ya adalah perhatiannya terhadap industri kreatif di Indonesia, semoga ya. Semoga ya, atau enggak ya mikirin IPK dulu kan itu. IPK nggak penting Mas Gibran, IPK nggak penting. Nggak ajar terus aja Mas Gibran. IPK mah nggak penting, buat apa coba IPK bagus? Emang IPK bagus lu kepake? Enggak. IPK lu lulus nggak? Enggak. Tapi kan IPK tiap semester per ada. Iya, IPK gue 3, terus kenapa nggak kepake juga? Nggak kepake ya. Jadi kalau dari lu pribadi, UU ITE bakal lebih gila nggak di eranya Pak Prabowo? Kita stand up komedian deh, lu bakal udah mulai takut-takut nggak bikin materi atau enggak masih? Kalau itu mah dari kemarin juga udah takut lah Mal. Kalau soal iya. itu mah dari kemarin juga udah takut ya nggak akan jauh beda. Pasti kalau ada yang ini nanti yang ngelapor, pasti yang ngelapor barisan pendukung, kayak gitu-gitulah. Kayak yang terjadi berapa tahun ini pasti akan kayak gitu lagi sih. Iya dan Gitu. memang ini tujuannya juga kayak makan siang gratis menuju Indonesia Emas 2045 kan. Berarti ya Iya. semoga dengan Pak Prabowo jadi presiden ini bisa nih menuju Indonesia Emas 2045. Gue nggak tahu isi program itu apa aja ya. Cuman ya beberapa ya. Kadang-kadang kan males ya kalau harus kayak ribut di sosmed nyerang-nyerang gitu tuh. Gue udah terlalu capek gitu sama 2014 sama 2019. Makanya kemarin kayak udahlah gue lebih santai aja lah begitu itu lucu gini, begitu lucu gini. Pas begitu hari pencoblosan kan quick count udah kelihatan tuh. Ya udah gue ucapin selamat lah buat Gibran, kebetulan gue nggak ngomong ke Pak Prabowo ya, gue ucapin selamatnya Mas Gibran, selamat ya, semoga lebih memperhatikan gini bla 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 bla. Sama Kurawa lu Ya Kurawa sama Hasan Nasbi gue tag, salut lah strategi kalian keren. Nah terus ternyata di TikTok itu Mal ada video jangan pernah lupakan mereka, maksudnya kayak orang-orang yang kemarin nggak setuju sekarang sosok ngasih selamat tuh, ada gua, ada Fedi Nuril, ada Ari Kriting, ada Reval Hadi. Iya, Fedi Nuril lagi yang paling hardcore. Maunya tuh berantem terus gitu ya, udahlah udah beres mau gimana. Iya. Dan lu kenapa yang sekarang memilih diam? Nanti kan lu 2014 Nggak 19. diam amat sih Mal, cuman nggak segitunya aja gitu. Diam juga enggak gua. Cuman gue memang gak menyebutkan pilihan. Iya. Jadi gue ya udah kemarin yang paling gue permasalahkan kan nomor 1 kan MK. Oke. Itu aja sebenarnya yang paling ganjel di gue gitu. Mahkamah Konstitusi. Iya itu aja yang gue sempet rame lah ribut gitu. Pas udah mulai masuk ke debat apa segala macam ya udah tetap komen kok gue. Tetap ada komen-komen ya. Tetap di Twitter tetap rame. Ya gue baru nyadar kalau Ari emang speak up banget tuh. Ari tuh Abdur, Ari. Ernest lagi sepi-sepi banget ya ngomongin politik. Sepi dari mana Mal? Lu aja nggak ngekali. Lu inget nggak yang Gibran nyari mana jawab itu kan gue belasan ribu retweet gue ngomenin itu sampai tweet gue di capture ditaruh di Metro TV. Terus temen gue fotoin nih tweet lu masuk Metro TV, gue waduh kejadian lagi nih 2019 capek. Lu komen apa Nes yang begini-begini Nes waktu itu Nes? Apa ya kalau nggak salah yang gue ngomong, kalau nggak salah ya yang gue ngomong anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud itu. Kayaknya itu dah kalau nggak salah. Pokoknya itu dah sekitar itu debat itu tuh yang Gibran begini-gini itu. Itu menurut lu ini nggak sopan atau nggak, atau ya udah gimmick aja? Ya gimmick, mereka udah tahu itu buat materi TikTok ya udah. Oh dia ngerti ya strategi itu ya. Strategi, makanya gue puji strateginya kan, makanya begitu itu gue bilang strategi kalian emang hebat. Mau gimana akuin aja, emang jago. Iya emang ini ya jago. Meng-hire influencer juga buset papan atas semua Nes. Gak mungkin gak menang lah. Iya ya udahlah. Iya Kurawa uset paling Gua baru mengalami kan waktu 2014 2019 kan kita terjun ya, maksudnya nama stand up comedy pasti nge-tweet politik lah. Cuma baru di tahun ini gua ngerasa buzzer seterang-terangan itu, se-hard sell itu. Ya udahlah. Iya mau gimana ya? Udah lewat, udahlah pokoknya nggak prinsip gue dari awal pokoknya pilpres kali ini gue nggak mau berantem sama temen aja. Itu aja, gue nggak mau kehilangan teman gara-gara politik, udah itu aja. Ya makanya ini ya udah semoga Pak Prabowo aman aja ya, semoga ya. Dan selalu sehat Pak, itu doa saya dan teman-teman yang lain gitu. Nah tuh udah ditanya tuh, ada pendapat Mas Ernest soal Prabowo Gibran sudah. Peace Mas, damai udah dijawab tadi ya, udah dijawab. Kapan buat film baru lagi? Tadi udah yang Korea udah. Kedepannya bakal produserin film apa lagi kok? Kayaknya itu tadi ya paling dekat ya. Kakak Bos lagi
post production, Oke. lagi editing, tayang tahun ini tapi bulan apanya belum kita umumkan. Oke. Kita udah tahu tapi belum kita umumkan. Oke. Yang pasti nggak dalam waktu dekat ini. Sama ya itu produksi syuting. Abis Lebaran kita ke Korea untuk syuting Cinta Tas Indah Nama Korea. Nama Korea itu ya. Kapan tur stand up lagi? Lo ada Nes kepikiran Nes? Pengen sih, pengen banget gue. Premis gue udah banyak tapi ya Apa premis lu keluarga? Apa politik? macem-macem lah. Gak tau kenapa iya, gue iya. semakin umur semakin macam-macam. Ada yang dark juga ada. Oh ada. Ngesoal kematian gitu. Jarang-jarang tuh lu Nes bawa. Makanya gue tuh pengen stand up cuma aduh gimana. Lagi sibuk banget ya? Iya ini sibuk banget. Oh ya semoga ada lah. Amin banget mal. Ya ngakalinnya kalau nggak mau tur ya paling lu bikin satu di Jakarta lu rekam nanti nonton satu Indonesia Iya kan. sih. Kayak Enggak, Radit. tapi kan gue nggak yakin juga materinya mau gue lepas Semuanya. mau lepas di digital download gitu-gitu. Gue juga nggak yakin lah. Maksudnya lihat dulu materinya. Ya misalnya kayak gue ngomongin soal kematian kan belum tentu bisa seaman itu joknya, takutnya gitu. Iya takutnya kontroversi ya. Apalagi lu yang ngomong. Itu karena Itu. biasanya dia aman, kok sekarang jadi gini. Iya bahaya banget nanti bumerang lagi. Itu dah. Iya nanti kayak Umay harus minta maaf Iya. kan jadinya kan sulit nanti. Padahal dalam hati gue ngomong ke Umay nggak usah minta maaf. Gue juga ngomong hal yang Mai, Iya. omongan lu tuh segitu mah ringan. Lu santai aja Mai. Tiba-tiba ngepost postingan di feed putih ya. Iya maksud gue udah bilang ke Umay juga, Mai santai aja udah kayak gini. Kita anak-anak komik mah udah sering. Lah itu mah gak seberapa. Dia kaget-kaget ya. Iya. Belum biasa, santai Mai. Ini Bisa, baru Mai. pertama dari blunder-blunder lu yang lain. Makanya diredam egonya kalau mau nge-tweet berpikir tenang dulu Mai. Kita sudah hatam Kita sudah soal kenyang. nge-tweet diserang-serang. Save as draft aja. Atau kayak Radit percintaan aja. Iya betul. Nggak mau dia. Dia udah nggak main Twitter bahkan. Iya udah nggak main Udah dia. nggak main Twitter dia. Dia mah mageran dia anaknya. Iya memang. Dia cerita ke gue kemarin habis collab tuh ngomongin rumah tangga gitu-gitu ke podcastnya dia. Aduh mal gue sekarang ngedirect aja males, jadi produser males. Dan mati gue ya lu kaya sih. Kalau gue nggak mungkin ngomong males gue ngedirect, males bikin film. Gak ada motivasi ekonomi ya, nggak butuh kerja juga aman-aman aja ya. Iya emang udah kaya hidupnya enak aja Raditya Dika tuh. Gue salut sama Raditya Dika. Iya dia bisa gitu, maksudnya udah bisa hidup tenang lah gitu. Iya. Agak lain pakai pesugihan apa bang? Kalau menurut gua Arif Didu bro. Arif Didu tuh penampakan Arif Didu itu udah paling serem. Itu Itu pesugihannya ya. iyalah pesugihannya gitu. Tapi lu adegan itu yang kencing-kencingin lu lumayan nafsu tuh ya. Maksudnya gua udah memang mau ditabrakin aja agak lain namanya juga agak lain. Ya? Iya, memang dari awal sebenarnya eksekusi Aco di bagian dramanya tuh menurut gua agak terlalu serius karena dari awal kita sepakatinnya ini film goblok-goblokan aja, lucu-lucuan aja tapi namanya insting ya, memang scene apa ya namanya lu punya scene drama kan memang harus di-treat dengan proper menurut dia gitu. Jadi tetap ada momen-momen yang dramatis gitu. Tadinya gue pikir pas ngobrol awal ini nggak akan ada sampai adegan-adegan sedih gitu mal. Goblok-goblokan aja sepanjang film gitu. Tapi ternyata Aco pengennya gitu, ya udah kita ikutin. Tapi ya again ternyata orang juga works, maksudnya orang juga meng-highlight gitu. Wah gila pas bagian Oki sama ibunya sedih banget, ya udah gitu. Iya lumayan lah. Kalau gua ngomong ke Oki waktu jadi bintang tamu gua, Ki mohon maaf Ki karena gua kenal sama lu, gua ngakak. Ketawa ya. Bukan sedih, Iya. gua ketawa. Ya di gala premier juga karena banyak yang kenal, orang banyak yang ketawa juga. Iya nggak cocok itulah nggak cocok adegan sedih bilang gitu. Gue ngomong ke Oki tuh. Jadi gue nggak ini. Tapi kalau yang ngeri-ngeri sedap nyampe adegan sedih karena drama kan. Iya benar. Emang bener podcast selanjutnya dijadikan film podcast titik kumpul. Podcast titik kumpul itu gimana ya? Mau dijadiin film, semua pemainnya udah muncul di Kakak Bos juga anyway. Ya kan Kakak Bos kan ada Abdur, ada Mamat, ya kan? Iya. Udah ngumpul juga di situ anyway. Udah ngumpul Titiknya. semua. Jadi itu ya jawaban soal titik kumpul. Iya. Dengan keadaan politik dan demokrasi, beberapa waktu terakhir, apakah kok Ernest menyesal pernah mendukung Pak Jokowi? Mampus lu Nes. Jawab tuh, mampus lu. Kan lu kan pendukung, kan sempat nge-tweet kecewa sama Pak Jokowi. Iya. Tanya netizen nih. Iya, ya kalau nyesel dukung sih enggak karena ketika itu pilihannya cuma dua kan. Jadi lebih mendukung Pak Jokowi daripada Prabowo sih gue nggak nyesel. Cuman bahwa ternyata ada banyak harapan yang gue gantungkan kepada Pak Jokowi tidak menjadi kenyataan, ya itu ya kecewa gitu aja. Iya jadi wajar ya karena kita memilih beliau terus ada yaitu hak rakyat aja udah. Iya. Oke itu sudah terjawab ya.
kenapa talent HH semua harus dapat giliran ngedirect? Enggak juga. Talent HH Corp itu enggak semuanya arahnya ke situ. Ada yang fokus di depan layar. Kayak misalnya contoh misalnya talent gue yang paling baru gitu, Boah gitu, yang baru join tahun ini. Jadi arahnya memang nggak ke arah directing atau nulis, dia pengen stand up gitu. Kayak Priska pengen fokus di stand up, makanya kita mau bikinin tour gitu. Jadi ya arahnya beda-beda sih. G juga kan mau tour ya? Iya, G juga mau. Jadi G mau bikin show, tapi tournya kita belum tahu, show dulu aja gitu. Iya. Jadi nggak semua ngedirect, ada yang keinginannya pengen bikin tergantung masing-masing ke arah mana pengennya, kita coba fasilitasi sebisa kita. Oke. Nah itu ya terjawabnya. Ini asik Asoy, lu kurang ajar. Klub sepak bola kesukaan, please lah bro. Klub sepak, aduh bro. Kenapa nanya klub sepak bola kesukaan? Tahun depan baru dapat piala. Tahun ini lagi masa transisi, nggak apa-apa. Kita jalanin aja dulu transisinya dengan baik. Nggak ada Tottenham begitu mulu udah setiap tahun. Beda mah. Lu nggak ngikutin sih. Beda. Iya. Beda. Ange Postecoglou nih beda lah. Oh jadi lu yakin tahun depan bersinar? Lihat tahun depan dapat piala. Pegang omongan gue nih. Tayang episode nih tanggal berapa? Tahun depan Tottenham Hotspur dapat piala. Aduh, yakin gue. Gitu ya, lihat ya Tottenham. Kalau nggak tahun depan minimal tahun depan lagi deh. Kan ada gitu tetap nggak pede, anjrit. Aduh. Nggak semua elemennya udah ada mal. Oke. Taktik yang bagus, people management yang bagus, pemain-pemain jadi semangat, pengen berbuat yang terbaik buat dia gitu loh. Gue ngelihatnya menjanjikan sekali memang, kondusif timnya gitu. Kalau Conte kan orangnya gitu. Iya emang keras. Egomaniak gitu loh, kayak kalian beruntung dilatih sama saya gitu mindsetnya ya. Iya. Ini ada pendukung Chelsea nih. Enggak apa-apa. Wah habis kalah. Kalah sama akademi. Habis kalah. Goblok. Kalah sama U14. Anjir lucu banget. Kalah sama U14 itu ya. Orang gue pas lihat ini Karabau apa Piala Suratin. Anjing ada. Timnya ini Liverpool siapa? Isi pemainnya begini, siapa ini orang-orang ini? Badai cedera bro. Iya makanya. Dan itu pun harusnya nggak dianulir sih, menurut gua golnya tipis banget lah. Iya harusnya ya. Tuh dibelain lu. Enggak ya. Oh yang gol Liverpool. Gol Liverpool harusnya nggak dianulir menurut gua ya. Itu ya lah tipis jadi, banget. Jadi 2-0 dong. Enggak dong, kalau itu udah gol kan nggak akan perpanjangan waktu. Oh iya dia perpanjangan waktu ya. Oh gitu. Ya, itu. Anyway, peace fans Chelsea, good luck sama Pochettino. Pochettino pelatih bagus, tapi mungkin Todd Bowley-nya main beli-beli pemain sembarangan, pelatih manapun siwer sih pasti. Pasti itu ya. Gila pundit bola bisa juga lu gila lu gue. Iya, gila. Nah, ini pertanyaannya ini nih dari Dipa Dipul. Sukses atau tidaknya sebuah film itu patokannya apa? Kenapa film sama yang kedua, kenapa film bergenre hantu yang gitu-gitu aja masih sering muncul di bioskop? Apa mereka profit makanya film yang mirip-mirip ada terus di bioskop tuh? Pertanyaan terakhir tuh. Film sukses indikatornya selain nggak rugi ya, tapi kalau buat gue film sukses itu adalah ketika filmnya orang tonton lebih banyak orang yang seneng daripada yang kesel. Buat gue itu film sukses, membahagiakan penonton gitu. Itu yang paling penting. Yang terutama yang kedua of course nggak rugi gitu ya. Kenapa film hantu banyak? Karena menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena mudah sekali untuk film hantu, film horor dapat banyak penonton. Kenapa film horor gampang dapetin banyak penonton? Karena relatable. Karena kultur kita sangat erat dengan mistis. Dari kecil kita ditakut-takutin, dari kecil kita lihat pohon gede merasa serem. Yo pulang yo udah mau gelap gitu dan segala macamnya. Jadi memang dekat sama budaya kita. Jadi ya wajar. Ya makanya waktu maghrib kena tuh, karena waktu maghrib kan judulnya juga nyangkut banget gitu. Iya. Dan Imaginary mau bikin film horor segitu horornya nggak? Gue sih nggak pernah mengkotak-kotakan. Kalau someday tiba-tiba gue dapet skrip horor yang menurut gue bagus ya hayu. Cuman sampai saat ini kan belum. Jadi ya udah santai. Belum ada. Aja, jadi belum. Masih ngalir aja dulu ya. Iya, drama Korea itu aja dulu dikerjain ya. Yoi, Kakak Bos. Ya. Tayang tahun ini, yang drama Korea tayangnya tahun depan. Ya pokoknya sukses terus Nas untuk dua film itu. Thank you. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa menciptakan film-film gokil lagi. Amin. Dan yang buat nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.